Dari paroki Klepu, Romo. Oke, ada pertanyaan ya sebentar ya. Kita ke Om Tommy dulu, oke? William, kalau masih di sini beritahu ya William, nanti supaya nanti bisa diangkat. Oke, Om Tommy, silakan Om Tommy. Pater Marcel, kita ke Om Tommy, nanti Pater Marcel ambil alih ya. Oke, Romo, izin Romo. yuk. Ini tadi sempat setengah saya ikuti masalah buat patung-patung itu Romo ya. Boleh nggak beberapa ayat lagi Romo? Tadi saya udah catat bilangan 21 ayat 8 sampai 9. Terus Efesus 55 ayat pasal 55 ayat 9, Kolosel begitu juga. Tambahan lain Romo, tadi saya nggak sempat ingat Romo. Boleh nggak Romo? Minta. Ini mau nambah ini aja Romo, mau nambah pengetahuan. Romo mic-nya. Maaf. 1 Raja-Raja 6 ayat 22 sampai 32 tentang kerubim, tentang bait suci yang adanya apa. Keluaran 20 ayat 17 selanjutnya. 17 sampai 20 ayat 17 sampai 20 23 lah. Keluaran 25 Keluaran 20 25 25 ayat 17 selanjutnya. ayat Oke, nanti bisa dibaca tentang tabut 17. Oke. Sekarang keluaran yang selalu dipakai oleh Protestan itu Keluaran 20 ayat 45, ayat 3 sampai 5. Yang mereka memakai untuk menyerang Keluaran Katolik. 20 ya. Yang Protestan pakai untuk menyerang Katolik itu Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Lagi satu Jawabannya itu Romo di mana ayatnya Romo? Maaf. banyak sekali tadi kita sudah jawab semua. Itu yang tadi loh, tentang ular tedung, patung kerub. Oke, sekarang saya strukturkan kembali. Ya, baik. Untuk coret semua itu. Sekarang ayat yang dipakai Protestan untuk menyerang Katolik patung sebagai penyembahan berhala adalah Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Sudah bisa mengerti di situ? Iya. Oke, kita pakai di situ dulu, oke? Sudah Romo. Oke. Ulangan Baik. 4, 15, 17. Engkau tulis dulu. Itu ayat yang dipakai oleh mereka. Ulangan 4. Ulangan ayat 4, 15 sampai 17. Bantu baca dulu dosen supaya kita lihat dulu nanti jawabnya bagaimana, oke? Ulangan 4, Ulangan 15. 4 ayat 15 17. Itu yang dipakai Protestan juga untuk menyerang patung. Kamu tidak melihat rupa apapun pada hari Tuhan berfirman kepadamu di gunung Horeb dari tengah-tengah api. Sebab itu jagalah dirimu sungguh-sungguh supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, entah yang berbentuk laki-laki atau perempuan, berbentuk binatang yang di bumi atau burung bersayap yang terbang di udara, berbentuk binatang yang merayap di muka bumi atau ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Juga apabila engkau mengarahkan matamu ke langit melihat matahari, bulan dan bintang, segenap tentara langit, jangan engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada semuanya itu. Tuhan Allahmu justru memberikannya kepada segala bangsa di bawah kolong langit sebagai bagian mereka. Oke. Dua ayat itu sering nanti ada Mazmur 74 dan semua tidak usah masuk. Kita pakai dua ayat selalu dipakai di dalam perjanjian lama. Tidak satu pun ayat dalam perjanjian baru ya teman-teman. Mereka macam orang Yahudi sih mereka. Oke. Dua ayat itu selalu dipakai Om Tommy. Karena dua ayat itu tulis, dua ayat itu menggunakan kata pesel, P-E-S-E-L, pesel, artinya berhala. Oke. Berhala. Jawaban di mana? Kita mulai. Jawaban di sini orang Yahudi membuat pembedaan, bahasa Ibrani membuat pembedaan. Ketika Tuhan melarang jangan buat patung berhala, dia pakai kata pesel. Tetapi ketika dia suruh untuk buat patung untuk kebutuhan liturgis, dia pakai kata teselem. T-S-E-L-E-M atau pituats. P-I-T-T-U-A-C-H. C ini. C-H. Oke, pituats.
Jadi dari dua kata yang berbeda dulu Om Tommy. Satunya kalau berhala dia omong kata pesel. Challenge. Pesel. Satunya ketika dia suruh untuk buat ornamen liturgis, dia gunakan kata tesel. Dari dua kata itu sangat berbeda. Sekarang jawabannya ada di mana? Mulai. Bilangan 21 ayat 8-9. Tuhan menyuruh membuat patung tembaga. Sudah. Bilangan Bilangan 21 ayat 8 dan 9. ya udah ya siap ya. Oke. Ayat lain. Keluaran 25 ayat 17 sampai dengan 22-23 lah. Tentang Allah suruh membuat kerubim sebagai tutup tabut perjanjian. Sudah. Keluaran Keluaran 25, 17 sampai 23. 17:23. Ya, sudah. Ya, makasih. Tolong tulis di bawah. 1 Raja-Raja Handayani. 1 Raja-Raja 6 ayat 22 sampai 32. Satu raja Romo. Baca aja di bawah nanti ditulis supaya. Oh, siap. 1 Raja-Raja 6 ayat 22 sampai dengan 32. Pak dengar baik-baik lah supaya saya jangan ulang 3-4 kali, capek juga ulang yang sama. Siap Romo. Tolong dibaca. Sudah ditulis Pak? Sudah. Oke, 1 Samuel 6 ayat 1 sampai 5. Allah menyuruh, kembalikanlah tabut perjanjian dengan patung-patung tikus emas. Baca di situ. Baik sekali itu. Mau baca? Kita baca dong. Yang tadi kita belum baca. 1 Samuel 6 ayat 1 sampai 5. Oke. Tikus emas. Setelah tabut Tuhan ada di daerah Filistin selama 7 bulan, orang Filistin memanggil para imam dan penenung, lalu bertanya, "Apa yang harus kami lakukan terhadap tabut Tuhan? Beritahukanlah kepada kami bagaimana kami harus mengantarkannya kembali ke tempatnya." Lalu kata mereka, "Apabila kamu mengantarkan tabut Allah Israel, jangan mengantarkannya dengan tangan hampa, tetapi kamu harus membayar kepadanya kurban penebus salah. Maka kamu akan disembuhkan dan akan dinyatakan kepadamu mengapa tangannya tidak berlari darimu." Orang-orang itu juga bertanya, "Apa yang harus kami bayar kepadanya sebagai kurban penebus salah?" Jawab mereka, 5 benjol-benjolan emas dan 5 tikus-tikusan emas, menurut jumlah raja kota Filistin, sebab itulah yang sama menimpa kamu semua dan raja-raja kotamu. Kamu harus membuat tiruan benjolan dan tiruan tikus yang merusak negerimu. Kamu harus mengakui kemuliaan Allah Israel. Mungkin tangannya tidak akan menekanmu, ilah-ilahmu dan negerimu. Oke, Om Tommy, Tuhan menyuruh membuat patung Tikus. Berarti Tuhan di sini bahaya loh. Ya. Bisa mengerti? Melawan dirinya sendiri. Melawan dirinya sendiri. Karena dari dua kata yang berbeda. Itu Om Samuel, Om Ambrose semua sudah tulis. Sekarang perjanjian baru Tuhan Allah, Yesus dan para rasul gereja perdana masuk terus-terus ke bait suci. Dan mereka lihat kerubim. Mereka lihat pahatan yang dilapisi emas di pintu. Mereka masuk, dilihat di dalam banyak tabut perjanjian. Tabut perjanjian, bayangkan, sekarang kita prosesi, oke? Prosesi. Tabut perjanjian itu di bawah, teman-teman. Oke, sekarang kita buka 1 Samuel bab 6. Coba bab 6 ayat 5 omong tentang apa? Kalau tidak 2 Samuel. Coba 1 Samuel dulu. Kalau 1 Samuel yang tadi, Romo, barusan. Berarti 2 Samuel. 2 Samuel ya. 6. Bagaimana orang Israel menari di depan tabut. Di situ kan ada 2 kerubim. Tutupannya besar. Bab 6 ayat? Ayat 5, mulai dari 5. Ayat 5.
Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan. Waduh, ini kalau ada Protestan ini, waduh, diiringi segala alat musik dan kayu sanobar. Mau tahu Ser mereka menari di mana? Ayat 3-nya. ayat 3. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam pedati yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab di bukit. Lalu Uza dan Dosa, cukup, Ahio. cukup. Ayat 5 mengatakan Daud dan orang Israel menari di depan Tabut. dan tutupan tabut itu ada kerubim, 2 kerubim besar. Betul. Mereka menyembah tabut. Berarti kalau Protestan lahir sejak zaman Daud, mereka lempar pakai sandal ini Raja Daud ya. Ya, mereka pasti lempar sandal itu penyembah berhala. Contoh kecil, Om Tony. Bagaimana Raja Daud dan orang Israel menari di depan tabut. Tabut itu ada kerubim, oke? Iya, Romo. Takbiran untuk pembenaran ibadah yang loncat-loncat tepuk tangan itu mereka pakai ayat itu. Pakai itu. Daud yang menari-nari. Tapi mereka lupa menari di depan tabut. Tabut itu Depan tabut. kerubim. Dekat yang depan tabut itu. Ya Romo, makasih Romo atas pencerahannya. Nanti saya coba dalami lagi. Oke. Romo, Sekarang, satu lagi Romo Selesai, kalau Tony, diizinkan. Tony belum selesai. Ya siap, ya. Di dalam perjanjian baru tidak ada penyembahan berhala dalam pengertian patung yang diprotes oleh para rasul. Patung Kristen ya, bukan patung berhala yang orang yang politeisme. Okay? Patung Ya. Kristen. Karena itu penyembahan berhala bagi Paulus. Tega, engkau mute-kan dulu kop mic, Tega. Tega, mute-kan mic tuh, Tega. Oke. Engkau buka juga tidak ngomong, jadi gimana? Oke. Jadi berhala menurut Santo Paulus itu adalah percabulan, kecemaran, kerakusan. Itu yang namanya berhala dalam Efesus 5:5 dan Kolose 3 ayat 5. Itu yang namanya penyembahan berhala. Bukan patung yang dipakai di gereja sebagai ornamen liturgis. Oke? Karena itu patung di dalam gereja-gereja Katolik adalah pituats atau teselem, bukan pesel. Karena penyembahan berhala, penyembahan adorasi bukan berhala. Adorasi harus punya 3 unsur penting: imam, korban, dan altar. Begitu Om Tommy. Engkau dalami lagi. Baik Romo, baik. Terima kasih Romo. Boleh kalau izin Romo, kalau berkenan, boleh satu lagi pertanyaan Romo. Sebentar, Pater Marcel mau tambah atau pertanyaan kedua yang engkau yang jawab? Oke, silakan Om Tommy. Lanjut ya. Baik. Ini kadang-kadang menjadi suatu pertanyaan bagi saya pribadi ya, Romo ya. Orang sering bilang, saya ikut-ikutan dalam arti nonton TikTok ya. Ada beberapa saudara-saudara kita juga yang Kristen mengatakan tidak percaya dengan konsep daripada Tritunggal. Mereka mengakui hanya Yesus atau Yeshua. Yeshua itu katanya Bapa, dan dia adalah segala pencipta dari segala sesuatunya itu. Oh, JO. Jadi mereka, Engkau maksudkan JO yang Jesus only ya? ya betul Romo. Sudah sama. Izin Romo kalau izin pencerahannya. Engkau bisa masuk ke Epifani YouTube. Di situ nanti ada Tritunggal Maha Kudus. Ada di YouTube saya Epifani. Di situ ada penjelasan Tritunggal Maha Kudus secara biblis. Tetapi saya hanya memberikan gambaran singkat saja, oke? Oke. Yang pertama, Jesus only atau Pentekostas Unisitarian ini itu lahir tahun 1906. Ketika semua ajaran yang mengarah kepada anti Tritunggal itu sudah dianatemakan. Contohnya Sabellianisme, monarkisme, adopsionisme itu sudah dianatemakan oleh gereja. Hanya dia muncul lagi yang sekarang munculnya JO itu Jesus only, Yesus sendiri, hanya Yesus toh. Itu semua bertentangan dengan kitab suci. Kita bongkar. Iya, kita percaya Allah itu satu. Itu tidak pernah Katolik bilang tidak. Tidak pernah orang Yahudi bilang tidak. Karena di situ kalau itu hanya satu dan tidak ada yang lain, maka dia harus pakai Eloha di dalam perjanjian lama. Ternyata di dalam perjanjian lama bukan dipakai Eloha, artinya satu tunggal dan tidak ada yang lain. Dipakai kata Elohim. Elohim adalah jamak dari Eloha. Elohim adalah tunggal di dalam kejamakan.
langsung kita ke perjanjian baru. Kita sebenarnya mau bongkar semua dari perjanjian lama, engkau bisa lihat di YouTube supaya engkau mengerti apa itu Tritunggal di dalam konteks kitab suci. Oke, sekarang ketika JO ini, Jesus only ini, atau Onenes atau unisitarian mengatakan Yesus sendiri, mereka lawan sendiri Yesus. Yesus bilang dia tidak sendiri. Tetapi mereka bilang Yesus sendiri. Yesus bilang dia tidak sendiri. Karena bagi JO, Yesus di dalam penciptaan adalah Bapa, namanya, gelarnya. Namanya Yesus tapi gelarnya berbeda bagi Jesus only. Nama Allah yang sesungguh adalah Yesus. Sedangkan Bapa adalah gelar Yesus di dalam perjanjian lama. Putra adalah gelar Yesus di dalam inkarnasi. Dan Roh Kudus adalah gelar Yesus setelah kebangkitannya. Kan lucu sebenarnya. Dan mereka mati, tidak, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus itu sungguh-sungguh nama Allah adalah Yesus. Dan mereka bilang only Jesus atau Yesus sendiri. Sedangkan Yesus bilang saya tidak sendiri. Mereka lawan lagi Yesus. Yesus bilang dia tidak sendiri. Onenes atau JO apa? Jesus only bilang Yesus sendiri. Kita buktikan di kitab suci Yohanes 16 ayat 32. Yesus bilang dia tidak sendiri. Mereka mati-matian bilang Yesus sendiri. Artinya sudah melawan Yesus. 12. Yohanes 16 ayat 32. Yohanes 16 ayat 32. Lihat, saatnya akan datang, bahkan sudah datang, ketika kamu akan dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun, aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Yesus Waduh, ini bilang dia JO nih. tidak sendiri. Mereka bilang, Om Tony, Yesus tadi bilang dia tidak sendiri? Atau Yesus bilang dia sendiri? Dia bilang dia tidak sendiri. Lalu JO bilang Yesus sendiri. Sendiri benar, Romo. Baca Jesus only. kembali JO mereka tidak pernah dengar. Lihat, saatnya akan datang, bahkan sudah datang. Ini udah tegas loh. Ketika kamu akan dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan ini tempatnya sendiri ya, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Mampus tuh. Baca, yang tidak mengakui bahwa Allah datang sebagai manusia, Bapa ini nanti datang dan mengutus anaknya, itu adalah antikristus. 1 Yohanes mulai baca dari 4 ayat 1 selanjutnya. Karena itu harus adalah pembedaan roh, kalau tidak memang rusak. 1 Yohanes mulai bab 4 mulai ayat 1. Bab 4 ayat 1. Ini belum semua, ada begitu banyak ayat tentang Tritunggal. So kita baca dulu. Kita ganggu-ganggu Onenes mereka ini. 1 Yohanes 4 mulai ayat 1. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah percaya kepada setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu bermunculan di dunia. Dengan inilah kamu mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Ayat 13-nya langsung. 13. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap tinggal di dalam Allah dan Dia di dalam kita, karena Ia telah mengaruniakan roh-Nya kepada kita. Ayat 10-nya. 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bagaimana kalau dia adalah Allah sendiri
dalam pengertian ini, Bapa sendiri, kenapa dia utus anaknya? Iya. Jadi ayat ini harus dirubah. Contohnya, dalam hal inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya yang adalah dia sendiri sebagai pendamaian dosa-dosa kita. Ganti semua yang ada di sini. Sekarang pengutusan untuk Tritunggal dalam kesatuan dalam aksi dalam penghapusan dosa, Yohanes 20 ayat 21 sampai dengan 23. Bapa, Putra, Roh Kudus. Yohanes 20 Ayat 21 21. sampai 23. Hmm. Kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Sekarang aku juga mengutus kamu. Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Kalau begitu, Jesus only akan mengganti ayat ini. Seperti Bapa mengutus aku dan aku adalah Bapa, demikian aku mengutus kamu. Terimalah Roh Kudus yang adalah aku. Kan rusak kitab suci. Rusak kitab suci. Iya. Kenapa enggak dia gini aja, Romo? Terimalah Bapa. Kan Roh Kudus itu Bapa menurut mereka, Romo. Aduh, rusak nanti. Jadi kitab suci harus dirubah. Bagaimana mungkin Bapa mengutus Bapa? Makanya Bapa mengutus anak yang adalah Yesus. Rusak semua. Kitab suci jadi rusak. Celaka semua kitab suci nanti. Oke. Izin Romo, maaf. Di sana ada lagi satu, saya ada dengar firman Tuhan. Ya, jangan dulu lari. Tritunggal selesai dulu. Jadi engkau loncat engkau mengerti Tritunggal dulu. Ini maksudnya kalau saya paham sih Romo. Oke. Paham dan mengerti dan saya akui masalah Tritunggal itu Romo. Saya sudah pernah berdebat dengan mereka juga. Tapi saya nggak tahu ini jawaban saya benar atau tidak, saya kurang tahu. Cuman menurut saya benar. Nah, ketika Tuhan Yesus itu dibaptis oleh Yohanes, dan di situ ada suara dari langit mengatakan, inilah anakku satu-satunya, kepada dia saya berkenan. Lalu tiba lagi ada merpati yang singgah di punggung Yesus. Berarti itu sudah menandakan ada 3. Ada suara dari langit, dan ada burung merpati yang lambangnya Roh Kudus. Saya berpikir seperti itu, Romo. Maaf kalau saya terlalu terlalu tahu begitu, Romo. Ya benar. Nanti kalau mereka yang Jesus only harus begini. Pada saat pembaptisan Yesus yang adalah Bapa dan Roh Kudus, maka turunlah Roh Kudus yang adalah Yesus sendiri dan hinggap di kepala Yesus yang adalah Yesus sendiri, dan terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, ini adalah anakku yang terkasih yang adalah Yesus sendiri. Rusak. Benar Romo, benar. Bisa direvisi apa? Rusaklah. Kitab suci harus dirusakkan. Atau contoh yang Lukas punya 1 ayat 26 sampai dengan 35. Contoh. Rusak sudah sistem itu. Allah mengutus. Sekarang Rusak sudah sistem Lukas 1 ketuhanan ayat itu. 26. Kita baca pakai konsepnya Onenes. Oke. Lukas 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea. Tahan dulu. Dalam bulan ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah yang adalah Yesus sendiri dan adalah Roh Kudus itu sendiri untuk pergi. Contoh lucu nih.
untuk pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea. Oke. Sekarang ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan, oh ini diganti harusnya. Bapa yang dilahirkan itu kudus dan Jangan dulu akan ganti. disebut. Jangan ganti dia. Oh, Kamu jangan kamu ganti biar saya enggak. anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah. Malaikat itu mengatakan bahwa Roh Kudus akan turun atasmu. Roh Kudus, kita jangan dulu. Malaikat berkata kepada Maria, Roh Kudus yang adalah yang sama dengan Bapa, yang sama dengan Putra akan turun ke atasmu, dan anak yang engkau lahirkan itu yang adalah Bapa, yang adalah Roh Kudus akan disebut Kudus, anak Allah yang sama dengan Bapa, sama dengan Roh Kudus. Rusak, suci rusak. Kan rusak sistem ketuhanan Romo. Iya, belas warisan Luther. rusak semua. Rusak Buat sudah teologi itu. dulu, baru paksa ayat untuk sesuaikan dengan ajaran barunya. Itu kan warisan Luther. Sekarang Yesus sudah menjalankan misinya. Ibrani 1 ayat 3. Yesus dari 2. Yesus menjalankan misinya di atas dunia ini. Nanti dia duduk di samping kanan Allah di taktanya. Artinya di situ ada berapa takhta kalau begitu? Berarti mereka duduk baku tindis begitu. Nah, coba baca. Ibrani 1 ayat 2. Pada zaman akhir ini, ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Pada zaman sekarang ini, Allah yang adalah Yesus berbicara kepada kita melalui anaknya yang adalah Bapa. Rusak. Oke, lanjut. Coba aku paham. Melalui dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Lanjut. Kalau dia sudah merugikan engkau, Dan setelah. ketiga, dialah cahaya. Oke, dia adalah cahaya. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah yang sesungguhnya dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Tahan dulu. Dia adalah gambar kemuliaan Allah yang adalah dia sendiri. Berarti gambar kemuliaan Allah buat apa taruh di situ lagi? Karena dia dalam pengertian Bapa itu. Lanjut. Yang penuh kekuasaan setelah selesai mengadakan penyucian dosa, ini purgatorium ya. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Tahan dulu. Setelah mengadakan purgatorium dosa manusia itu, dia kembali ke surga dan duduk di sebelah Allah yang maha tinggi. Berarti yang disampingi dia sendiri. Bagaimana dia duduk di samping Allah yang dia sendiri? Marcel. Itu pakai cermin, Romo, pakai cermin. Tidak, ini pakai Ada kaca cermin di sebelah. Ya ada cermin, tapi saya mau pakai kaca pembesar. Kau baca lagi. Yang dia adalah duduk di samping kanan Allah yang adalah dia sendiri. Coba. Saya baca dari atas ya. Ya, Dialah- langsung. yang setelah selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Dia duduk di sebelah kanan yang maha besar yang adalah dia sendiri. Buat apa duduk di samping lagi kalau dia ada dia sendiri? Saya aslinya 3 orang. Yesus duduk. Tapi Romo, Duduk tapi ini, Nah siapa? bilang itu Duduk kage ini. busing. Ternyata ada Berarti- takhta samping takhta yang lain. Berarti Yesus mereka buat dua pantat, Romo. Kesian. Iya, bahaya sekali. Aduh, antikristus seperti Itu klonnya. Oke, Itu 1 klon. Yohanes, antikristus adalah dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. 1 Yohanes 2 ayat 22. Pedis. 1 Yohanes 2 ayat 20. Siapakah antikristus itu? Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Inilah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak.
Ada dua kalau itu, yang disangkal Bapa dan juga beda anak. Yang disangkal Bapa dan juga disangkal anak. Aduh, rusak ya. Aduh. Oke, ayat 23-nya. Tapi mereka sering ini loh, Kau baca ayat 23-nya, mengilas. aku baca ayat 23. Oke. 23. Sebab siapa yang menyangkal anak, ia tidak memiliki bapa. Siapa yang mengakui anak, ia juga memiliki bapa. Bapa ada di dalam aku dan aku ada di dalam Bapa. Bukan aku adalah Bapa atau Bapa adalah aku. Sangat berbeda konteksnya. Contoh Yohanes 17 ayat 21. Tapi sebelum itu, sebelum baca Yohanes 17 ayat 21, kita masuk konteks ini. Yohanes 17 ayat 21. Ya ada 17. ada yang bilang jangan tertawa dong saat baca. Oke, benar sekali, jangan tertawa. Setelah itu baru kita baca. Baru kita tertawa. Ampuni aku Tuhan. Oke, siap. Yohanes 17 ayat 21. 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Tahan dulu. Tahan dulu. Semoga semua mereka menjadi satu, sama seperti Engkau dan aku Bapa. Aku ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam aku. Tidak sama dengan ada dan adalah. Jadi, Onenes, hati-hati dengan pernyataan ini. Yesus bilang, seperti aku ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam aku. Jangan tambah adalah di situ. Satunya, kalau dalam bahasa Spanyol, ser dan existir itu berbeda. Adalah dan ada itu berbeda. Kalau mereka membingung, makanya kebingungan mereka antara kata ser dan existir atau antara kata ada dan adalah. Ada itu sangat berbeda dengan adalah. Satunya tentang keberadaan, satunya tentang definisi. Contoh, kalau di situ ayat Bapa dan Yesus adalah sama, maka Yesus harus bilang begini, semoga semua mereka bersatu, sama seperti aku adalah Bapa dan Bapa adalah aku. Ternyata ayat itu sangat berbeda. Ketika dikatakan seperti aku ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam aku. Baca kembali ayat itu. Onenes, dengar baik-baik ayat itu. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Di situ aku adalah Bapa atau aku ada di dalam Bapa? Aku ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Contoh, barang siapa makan tubuhku. Yohanes 6 ayat 57. Yohanes 6 ayat 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga siapa saja yang memakan aku akan hidup oleh aku. Oh, ini kena lagi nih Protestan nih Romo. Katanya tubuh Kristus bukan makanan, itu hanya roti katanya toh. Kena lagi. Maju lagi. benar. Mundur pun apa lagi lebih kan. Warkop. Cerita Warkop Dono. Nah, Kalau buah si malakama, makan mati, tidak makan mati. Padahal Yesus sendiri sudah bilang, tubuhku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Tetapi mereka selalu nyanyi, tinggal di dalam Yesus, tapi tidak pernah makan tubuh dan darah Yesus yang sebenarnya. Tidak, jangan dulu ganti ke Ekaristi, kita masih di Tritunggal. Jadi lucu. Jadi harus ada definisi yang lebih jelas dalam bahasa Indonesia mungkin teman-teman ya. Onenes atau Unistarian, kalian harus mengerti bahasa Indonesia. Ada tidak sama dengan adalah. Satunya ser, satunya existir. Satunya tentang keberadaan eksistensia, satunya tentang definisi. Ini sangat berbeda. Om Tony atau Pak Tirmasar mau tambah silakan. Romo, izin Romo, dan sangat pencerahannya sangat luar biasa dan sangat dimengerti. Pak Tony, satu hal yang harus disadari ya, tadi sudah disinggung di awal oleh Romo Hero, bahwa semua bid'at lama,
sekarang berhamburan keluar di dalam 60-an ribu sekte denominasi Protestan. Semua bidah-bidah lama yang pernah dikutuk di awal-awal abad gereja itu sekarang berhamburan keluar. Termasuk Vanes itu sudah pernah dikutuk, tapi muncul dengan bentuk baru. Jadi semua, makanya saya bilang itu tadi sola scriptura yang dibuat oleh seorang mantan imam pembangkang yang tidak taat pada otoritas gereja. Dia membuka semua, dia membuka kotak Pandora ya. Membuka semua bidah-bidah lama. Maka PGI itu tidak bisa kemudian mengatakan saksi Yehova itu sesat. Vanes itu sesat. Otoritasnya apa? Tapi gereja Katolik jelas. Luther kau ajarkan sesat. Kau tidak taat. Kau bukan Katolik. Kau memilih keluar. Seorang imam Katolik kalau mengajarkan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan gereja Katolik, dia bukan Katolik. Dia diekskomunikasi. Berarti dia bukan Katolik. Ini penting bahwa itulah. Jadi makanya saya tidak setuju kalau mengatakan reformasi, tapi deformasi pilar-pilar kekristenan. Itu sesungguhnya yang terjadi di abad ke-16. Maka berhamburan keluar. Itu semua yang mereka omong ini, saat ini, itu bibit-bibitnya itu sudah dianatema di abad-abad awal gereja. Maka kalau belajar tentang ajaran sesat, ada satu viti saya yang di-report. Saya membahas secara detail di viti itu varian-varian bid'aat yang pernah ada tema oleh gereja Katolik di abad-abad awal yang muncul di dalam aneka aliran Protestantisme saat ini. Apa di report itu, viti itu, tapi saya banding kembali itu viti dan dipulihkan kembali oleh TikTok karena TikTok meminta maaf karena tidak melanggar panduan komunitas. Iya, Romo. Artinya bahwa itulah yang terjadi. Bahwa apa yang bermunculan saat ini di dalam aneka sekte Protestan yang sulit membuat mereka bersatu. Maka jangan omong kita satu gereja, satu tubuh. Satu tubuh bagaimana kau punya ajaran itu bertolak belakang satu sama lain. Bilang satu tubuh. Kristus yang mana? Kristus yang mana? Kita punya, ada yang mengatakan kita sama-sama percaya Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang dari tafsiranmu pribadi dengan aneka aliran? Ataukah Yesus yang diajarkan para rasul yang dijaga oleh magisterium dan tradisi suci gereja Katolik selama 2 milenium? Iya. Maka tidak bisa kemudian. Makanya saya lebih setuju ini bukan reformasi tapi deformasi pilar-pilar kekristenan. Itu yang mengacau balaukan kekristenan saat ini. Itu dimulai oleh Luther. Banyak santo-santa besar di dalam gereja Katolik. Fransiskus Assisi, Teresa Avila, orang-orang yang punya keprihatinan sama seperti Luther. Tapi mereka memilih untuk taat dan membaharuinya dari dalam. Maka lahirlah konsili-konsili dalam gereja untuk pembaharuan dari dalam. Bukan berontak keluar bikin gereja baru. Dan maka itulah yang terjadi saat ini. Membuka membuka kotak Pandora. Berhamburan keluar semua bidah-bidah lama yang sudah dikunci oleh gereja Katolik melalui anatema. Tapi sekarang bangkit kembali dengan wajah-wajah baru. Bungkusnya isinya sama semua itu. Bungkusnya saja, ganti casing saja semua itu tuh. Itu kalau belajar tentang sejarah bid'ah, sejarah heretik, sejarah bid'ah lah, ajaran-ajaran sesat dalam gereja Katolik itu kita bisa tahu tuh, ini akarnya dari mana, ajaran sesat mana, kita bisa tahu akarnya dari mana. Jadi bukan barang baru itu yang mereka ajarkan itu sudah pernah dianatema oleh gereja Katolik. Iya, Romo. Maka penting untuk mempelajari sejarah juga tentang bid'ah itu di dalam sejarah gereja. Itu saja pesan saya bagi umat Katolik supaya tidak terperangkap di dalam sepertinya ini ajaran-ajaran baru. Padahal itu ganti casing saja itu. Dari bid'ah lama yang sudah
kunci, istilahnya sudah dikunci oleh gereja di abad-abad awal gereja, tapi Luther membuka ini supaya yang sudah dirantai oleh gereja ini putus rantainya itu, kemudian berkeliaran menyesatkan banyak orang. Begitu. Iya. Kalau Oke, saya sih memang agak Romo, keras ya. Minta kalau maaf saya sih sebagai Protestan. tidak. Saya menyayangi kalian. Saya menyayangi kalian. Kalian adalah korban karena ketidaktahuan dalam sejarah. Karena kalian mewarisi. Bukan kadang-kadang kalian tidak tahu tentang hal ini. Yang Iya. kalian tahu hanyalah sejarah yang di-framing bahwa Luther membaharui gereja Katolik. Apa yang dikritik Luther diterima dengan tangan terbuka oleh gereja Katolik, dan itu dibaharui dalam Konsili Trente. Tapi jangan lupa bahwa Konsili Trente meminta Luther untuk membuang semua heresinya. Tapi Luther memilih untuk mengebaskan kaki dan meninggalkan gereja Katolik dan menolak rekonsiliasi. Dia menolak untuk membaharui dari dalam. Dia memilih untuk keluar. Oke. Meskipun di akhir-akhirnya dia menyesal soal itu ya. Itu saja dari saya. Oke, Pater. Jadi, oke, sebelum ke Om Tony, Om Anton bisa dibawakan supaya ada yang mau naik nih, Om Anton. Boleh. Terima kasih ya, Romo. Oh ya, santai aja. Kalau ada sebentar, kalau Semua. ada sesuatu naik lagi ya, supaya kita bagi-bagi dengan teman yang di bawah. Moderator, Oke, tolong. perkenalkan ya Romo, nama saya sebenarnya Antonius Bastianus Boku. Oke, salam kenal ya. Jangan lupa ketemu Oke, lagi. izin pamit. Ya, Atau salam sebentar kenal. kalau ada pertanyaan minta naik. Oke. Ini ada pertanyaan di bawah, Pater. Apakah bisa Protestan jadi satu supaya tidak pecah-pecah? Buang dulu sola scriptura itu. Baru mereka bisa bersatu. Oh ya, ini berat. Nanti buang persepuluhan ini, MKE. Maksudnya buang sola scriptura itu, baru mereka bisa bersatu. Kalau masih pegang itu, susah bersatu. Oke, Om Tony kira-kira bisa seperti itu? Saya pahami Romo. Dan bagi saya memang saya tidak terpengaruh dengan yang lain. Dengan Protestan itu saya tidak terpengaruh. Jadi kenapa saya mau mendalami hal ini memang saya akui kurang dalam hal pengertian agama, itu saya akui. Jadi dengan ini saya bertambah ilmunya Romo. Oke, Om Tony, oke. Di situ Tapi ada satu lagi, Marcel, ada di bawah namanya Ajudan Edis TV. Apa itu sola scriptura, Romo? Oh ya, yang minta naik ini sudah ngorok ini. Aduh, kita buat lucu lagi nih. Aduh, bahaya sekali. Izin Romo, biar saya turun. Nanti saya mau closing statement Romo. Oh, silakan. Mau tambahkan tentang Tritunggal silakan. Ajudan Edis TV. Mengenai deformasi Romo, Protestan ini ya. Oh, silakan. Elang sebentar. Ajudan Edis TV. Apa itu sola scriptura? Ajudan, kalau mau naik silakan. Oke, minta. Ajudan Edis naik. Undang. Oh, silakan Elang. Sambil tunggu. Ya, Protestan ini deformasi dari yang baik menjadi kurang baiknya. Alkitab sudah baik ya. Matius 19 ayat 6. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itu perintah Yesus. Lalu datang Protestan. Mereka pergi cerai, menentang Yesus ya. Pergi cerai ke pengadilan lalu nikah lagi. Ini namanya menentang Yesus. Yesus berkata, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Datang Protestan minta cerai di pengadilan, lalu menikah lagi. Berat yang nyata, Romo. Nekat yang nyata mereka nih. Terima kasih, Romo. Ajaran Protestan adalah ajaran deformasi. Ini Ajaran yang sudah baik menjadi tidak baik Alkitab itu. Terima kasih, Romo. Izin turun. pakar perkawinan ini. Marcel. Aduh, ini kalau sudah omong tentang pakarnya ini berarti kita diam sudahlah. Oke. Nanti takut dicakar. Cari itu Ajudan Edis TV tadi. Silakan Ajudan Edis. Saya Daniel. jawab dulu ya. Iya. Ajudan Edis TV pertanyaan tadi. Apa itu sola scriptura? Ajudan Edis TV dalam sejarah gereja, sejarah kekristenan,
selama 1500 tahun yang menjadi otoritas itu bukan hanya Alkitab, tapi ada tradisi suci, ada magisterium, 3 tungku, 3 pilar dalam kekristenan. Luther datang, dia potong, amputasi 2 kaki atau 2 tungku kekristenan ini, tinggal menjadi 1, yaitu sola scriptura. Akhirnya jalannya Protestantisme itu hanya loncat-loncat pakai 1 kaki, tapi tidak berdiri tegak di atas. Maka saya katakan itu bukan reformasi, tapi deformasi pilar, 3 pilar kekristenan. Ini yang menimbulkan kekacauan teologis sampai hari ini. Fakta itu kalau mau jujur omong. Kalau mau jujur omong itu fakta itu. Kekacauan teologis di dalam Protestantisme dengan melahirkan 60 ribuan denominasi yang terus berkembang biak sampai akhir zaman. Tak terbendung itu oleh karena dia mengamputasi 2 kaki yang lain itu. Jadi gereja Katolik tidak pernah selama 1500 tahun mengajarkan bahwa Alkitab saja satu-satunya sumber kebenaran. Tetapi ada 3. Alkitab, tradisi suci, dan magisterium. Jadi kalau kemudian 2 kaki ini dipotong, hancur leburlah kekristenan ini. Maka kemudian kenapa dunia tidak mengenal Kristus secara utuh dan benar? Oleh karena di dalam tubuh Kristus sendiri terjadi perpecahan oleh karena ego masing-masing. Kalau memang buah Roh Kudus tidak mungkin terpecah belah sampai menjadi 60 ribu denominasi. Karena Roh Kudus selalu menghendaki persatuan, bukan perpecahan. Maka ini bukan perkembangan dengan munculnya 60 ribuan denominasi, itu bukan perkembangan, tetapi luka pada tubuh Kristus yang harus disembuhkan. Maka ketika kita ngomong keras tentang Protestantisme, kita tidak membenci saudara-saudara Protestan sebagai pribadi yang juga mengikuti Kristus. Tapi ide tentang Protestantisme itu, gagasan Protestantisme itu, ajaran Protestantisme itu yang diajarkan oleh Luther yang adalah mantan imam Katolik pemberontak itu, yang menyebabkan kekacauan teologis sampai hari ini. Oke, Pater, kita sapa dulu Om Daniel, Pak Daniel. Yo, salam. Yo, Om Ya, ini saya Daniel, mau nanya. Katolik atau Protestan? Oh, saya Protestan dong. Oh ya, silakan. Sebenarnya Maria itu maha hadir atau tidak? Itu aja, pertanyaan saya simpel. Diperlahankan pertanyaan. Ketika 1,4 miliar orang Katolik berdoa bersama secara bersamaan di hari Minggu, apakah Maria mendengarnya secara bersamaan? Oh ya, Suaranya kurang besar, Bang Daniel. saya perlahan suara. Gak usah ngomong cepat-cepat begitu. Oke. Ketika orang Katolik berdoa secara bersamaan di hari Minggu, apakah Maria mendengarnya semua? Saya sudah tahu. Ya, Itu aja oke. pertanyaan saya. Pertanyaan sama semua dari Protestan. Sebelum kami menjawab, Saya sudah tahu arahnya tuh. Daniel. Langsung ke ayat saja mau. langsung ke ayat. Daniel, engkau dari denominasi apa? Saya karismatik. Oh, Pentekostas karismatik. Oke. Pertanyaan bukan begini. Pertanyaan dirubah. Maria itu orang kudus dalam konteks kekatolikan. Dan pertanyaan saya, bagi saudaraku tidak ada orang kudus yang setelah mereka meninggal? Saya percaya orang kudus. Tapi Dan jawab tempat dulu mereka pertanyaan di saya. mana? Di surga. Tugas mereka untuk apa secara biblis? Dijawab dulu kenapa? Anda bertanya berkali-kali sudah saya Iya, jawab. Sekarang itu dijawab. Ini penting. Jawab dulu. Nanti saya bongkar. Jawab dulu, penting ya, sebelum Jawab menjawab. dulu. Ini penting. Ini nggak Tugas adil. orang kudus Ini untuk membuka apa? room hanya untuk menolok atau hanya untuk memfitnah Protestan. Siapa yang memfitnah di sini? Sekarang Jawab dulu. Pertanyaan Kamu saya jawab dulu agar pertanyaan yang di tadi. bawah mengerti kenapa Protestan mengkritik dan keluar dari gereja Katolik. Jangan dulu sampai di sana. Kita omong tentang orang kudus di sini, Iya, makanya Maria. jawab Orang kudus pertanyaan. tadi, orang Saya kudus sudah tadi, jawab. jangan lari.
Saya sudah Daniel. jawab dua pertanyaan Anda, sekarang jawab pertanyaan saya. Simpel Pertanyaan aja. saya akan terjawab Apakah setelah Maria- engkau menjawab. apakah Apa tugas Maria- orang kudus apa secara tugas? biblis? kuasa untuk mendengar Apa tugas orang semua kudus? orang Dan Daniel, dalam engkau datang sini hanya buat ribut. Saya dengan senang hati mau katakan, karena Anda nggak secara bisa biblis pertanyaan. tunjukkan. Ada ini orang yang tidak mau Anda dengar. nggak bisa menjawab pertanyaan. Saya sehingga akan Anda menjawab memfitnah. pertanyaanmu. Tugas orang kudus di surga. Saya mute ya, Anda jawab. Apa tugas orang kudus di surga? Apa tugas orang kudus di surga secara biblis? Daniel, engkau tunjukkan ayat dulu. Kalau engkau tidak bisa tunjukkan, saya akan tunjukkan. Daniel, hidupkan ayatmu. Tunjukkan ayat di mana Berarti orang kudus tugasnya di Katolik itu surga. hanya berani yang monolog. Di dunia Bukan mo- perdebatan Katolik nggak pernah menang. Bukan. Oh, orang ini Pernah nih. Katolik menang di dunia Kamu jawab perdebatan. dulu. Oke. Kalian itu Daniel, hanya beraninya Bro Daniel. monolog saja ya. Bang Daniel, Bang Jadi Daniel. Jose ini, dia ini protestan yang Jawab lagi belajar. pertanyaan saya simpel aja. Iya, sangat simpel. Oke, Daniel, kita mute-kan, saya tanya Maria dosen. itu maha hadir atau tidak? Itu aja. Kenapa Ini Anda pertanyaan takut? ini pertanyaan saya kepada kamu ini Kenapa adalah Anda kunci di takut mana menjawab di mana. ini? Ini orang ini Anda tidak takut mengerti ya, kalau dia menjawab omong kita pertanyaan diam, yang dia kita omong dia dijawab omong. orang Katolik sampai sekarang. Nah, Daniel, orang Anda itu di maha sini hadir mau mendengarkan penjelasan kami, romo kami, atau kamu yang mau ngomong di sini? Saya bertanya dan Anda Kalau bertanya kamu sudah mau saya mendengar, jawab. Tapi Anda bertanya Kalau mau itu dialog, pertanyaan Sementara itu pertanyaan saya, adalah satu aja, kunci bisa untuk kalian masuk jawab. ke dalam jawaban Biar untuk itu dirimu. menjadi bukti kenapa Protestan keluar dari Katolik. Tidak, ini tidak Kamu menjadi mau keluar saudara dari bukan. Katolik, terserah. Tidak, biar saya jawab. Oke. Biar ada alasannya loh. Iya, makanya Ada ini. asap, kalau Oke, nggak ada api. sekarang Semua itu saya ada ngomong penyebabnya, tentang orang kudus. Ya, Semua itu ada Daniel, engkau penyebabnya. saya mute-kan, jangan Pertanyaan marah. saya Engkau simpel. tidak mau dengarkan orang, saya mute-kan. Oke. Engkau mute-kan, dengarlah untuk belajar. Daniel, di dalam kitab suci ada tugas orang kudus di surga. Karena itu Bunda Maria kami doakan dalam doa Salam Maria, doakanlah kami. Bukan Maria mendengarkan dalam pengertian dia ada di mana-mana. Demikian semua orang kudus dia punya tugas itu ada. Sekarang sebelum masuk ke sana, Dose, kita masuk dulu. Gereja adalah rekan sewarga dengan orang kudus. Efesus 2 ayat 19, nanti kita lihat ada orang kudus yang di surga, ada orang kudus yang masih hidup di bumi ini, dan ketika akhir zaman Yesus datang dengan semua orang kudus. Tetapi yang di surga ini mereka tugasnya untuk apa? Ada di dalam kitab suci. Efesus 2 Daniel, dan karena pertanyaanmu penting sekali dan pertanyaan saya Apakah tadi Maria membantu itu engkau untuk Efesus memahami. tidak? Engkau mute kan karena saya belum bertanya kepada engkau. Oke. Iya, Maria Karena tadi itu engkau omnipresent butuh penjelasan. atau tidak? Itu aja loh. Ini susah Maria banget. itu omnipresent atau tidak? Simpel aja pertanyaan aku. Kenapa Sekarang Anda saya jawab? bukan jawab bilang Bunda Maria orang Jawab kudus dulu, tidak apakah bisa Maria disamakan. mampu Orang mendengar ini semua minta doa orang penjelasan. Oh ngeyel si orang ini. Kalau dia mampu mendengar semua orang Katolik secara bersamaan, berarti dia itu adalah Tuhan. Dia bukan Dia datang tunggal. untuk Oke, dialog, dia datang ini untuk beri datang untuk pelajaran. protes, Mute kan untuk dong. protes. Oke. Sekarang engkau mau mendengar pengajaran ya, silakan dengar dulu, jangan dulu ngeyel dong. Omnipresent. Jangan di-mute dong. Ya Masa karena takut? engkau tadi minta, engkau bilang, aduh orang ini. Biar engkau datang sini jangan pancing emosi, saya punya kesabaran juga tinggi. Hanya saya mau katakan omnipresent, omnipotente itu sifatnya Allah, tidak ada sifatnya orang kudus. Sekarang kita mau buka bagaimana orang kudus itu di dalam kitab suci dan fungsinya apa. Ini yang harus engkau tahu. Gimana dia tadi? Sudah turun. Orang yang tidak mau dengar ya sebenarnya. Oke, sekarang untuk jawab dia kita tahu dulu. Gereja adalah persekutuan apa? Silakan. Efesus 2 ayat 19. Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kita serekan sewarga dengan orang-orang kudus. Sekarang orang-orang kudus yang masih hidup di bumi ini. Kita contoh Roma 1 ayat 7. Dia nggak mau dengar, Marcel. Kita mau jelaskan, dia mau dengar. Datang memang untuk protes. Roma datang 1 Ayat 7. ayat 7. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus,
Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dose, ada orang kudus yang masih hidup? Oke. Sekarang mereka yang sudah mati, orang-orang kudus ini bangkit ketika Yesus sudah bangkit atau tidak? Matius 27 ayat 52-53. Ya, kalau datang untuk dengar silakan, tapi datang langsung nyanyi. Ya, kita memang susah ini. Kerasukan setan. Memang kualitasnya begitu Romo mereka. Matius 27 Ayat 52-53. Orang-orang kudus ini bangkit tidak? Dan kemana? Oke. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan. Sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Orang kudus yang bangkit atau tidak? Orang kudus yang bangkit. Sekarang mereka masuk ke kota kudus, Yerusalem surgawi. Ibrani 12 ayat 22-23. Kita pelan-pelan dulu. Yang masih hidup, yang sudah mati, yang bangkit atau jadi orang kudus, dan mereka pergi kemana, dan tugas ketika mereka di sana, dan apa yang terjadi ketika Yesus datang. Ibrani 12, 22-23. 22-23. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Dan Siapa-siapa yang ada di sana beribu-ribu- saja? Siapa-siapa yang ada di sana saja? Ayo. dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah disempurnakan. Yesus juga harus ada Yesus karena dia sudah naik ke surga. Dan kepada Yesus, pengentara perjanjian baru, dan kepada darah percikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Oke, roh-roh orang benar yang sudah disempurnakan, itulah definisi orang kudus. Sekarang tugas mereka di surga itu di hadapan takhta Allah, di hadapan anak domba. Tugas orang kudus itu untuk apa? Ini yang saya mau sampaikan kepada dia. Dia omnipresent, omnipotente. Itu unsur itu Tuhan Allah punya hak, bukan orang kudus, tapi orang kudus itu dia punya tugas untuk apa? Itu yang saya maksudkan. Mereka Protestan tidak mengerti, Katolik tidak pernah mentuhankan Maria. Mereka tidak pernah mengerti itu. Maria adalah orang kudus, dan orang kudus itu tugasnya apa? Wahyu 5 ayat 8. Wahyu 5 ayat 8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, sujudlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan dupa. Itulah doa orang-orang kudus. Daniel, doanya siapa Daniel? Saya ulang. Doanya siapa Daniel yang kalau masih dengar di bawah? Doanya siapa? Doa orang-orang kudus. Sekarang bab 8 ayat 3. Yang di Wahyu, masih di Wahyu, Romo. Wahyu, tetap Wahyu. Sekarang kita Wahyu, main Wahyu semua. Bab 8 ayat 3. Seorang malaikat lain datang dan berdiri dekat mesbah dengan sebuah pedupaan emas. Kepadanya diberikan banyak dupa untuk dipersembahkan bersama doa semua orang kudus di atas mesbah emas di hadapan takhta itu. Asap dupa itu pun naik bersama doa orang-orang kudus. Orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Oke, Theos Don, saya mengerti ya, saya 62, tapi saya mau bongkar semua perjanjian baru, karena mereka itu orang Kristen, bukan orang Yahudi. Oke, sekarang mereka bilang orang sudah mati tidak bisa omongin Tuhan Allah. Wahyu 6. Mulai ayat Wahyu ayat 9. Ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Mereka berseru dengan suaranya nyaring, berapa lamakah lagi?
ya penguasa yang kudus dan benar. Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang tinggal di bumi. Oke, Dose. Mereka sudah mati karena Injil dan firman Allah. Iya, mereka mati karena Mereka masih firman. berseru ke hadapan Allah Masih. dan berseru tentang siapa dan untuk siapa? Untuk mereka yang masih hidup di atas bumi. Iya. Sekarang sudah nih di surga tugasnya membawakan doa-doa. Lalu yang berikut, ketika Yesus datang, kita mau tahu Protestan punya orang kudus datang juga dengan Yesus atau tidak. 2 Tesalonika 3 ayat 13. Semua Protestan yang ada di sini, kamu mulai cari kamu punya orang kudus itu yang mana. Yesus datang tidak sendiri. Daniel, engkau cari kau punya orang kudus yang nanti datang bersama dengan Yesus. Ada atau tidak? 2 Tesalonika 3 ayat 13. Tesalonika ya Romo ya. Iya, 2 Tesalonika 3, 13. 3:13. Kok Timotius 2 Tesalonika 3, 13. 2 Tesalonika 3:13. Oke. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat baik. 2 Tesalonika 3:13 kan Romo? kalau itu 1 Iya. Tesalonika 1 Tesalonika berapa? 3, 13 yang sama. 3:13. Satu Nggak Tesalonika. ada Romo, cuma ada 2. 1 dan 2. Kalau 1 Tesalonika. 1 Tesalonika bab 3 ayat 13. Oh ini. Adalah, kau bilang tidak ada bagaimana? Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Daniel, yang Protestan punya mana orang kudus yang datang dengan Yesus? Selesai. Karena teologi Protestan nanti tunggu penghakiman kedua. Penghakiman umum. Jadi mereka pergi tidur, bawa tempat tidur dan tidur di ranjang, mereka punya kasur, mereka bawa ke kubur, mereka masih tidur di sana, belum bangkit. Nanti kalau Yesus datang nanti, dia datang dengan semua orang kudus. Yang Protestan punya siapa yang orang kudus Protestan punya? Itulah Luther kayaknya Romo. Luther punya Protestan. Siapa Orang orang kudusnya kudus? Luther. Satu Luther dan satu Van Bora. Karena Santot, mereka maaf, posisi Maksudnya dia teologinya itu sudah jelas, omnipresent, omnipotent itu tugasnya itu Allah punya, tidak ada orang kudus punya. iya Tapi sejak sifat kapan? Allah itu tidak mungkin. Sejak kapan Katolik bilang Maria Tuhan Allah? Kapan? Itu namanya falasi Romo, sehingga dia FOMO terhadap orang Katolik. Itu kan logika yang mau dia bangun. Dari asumsi Iya, apa dia bangun itu adalah kita menuhankan Maria gitu. Bahwa Maria bisa mendengarkan ribuan doa orang pada waktu yang bersamaan. Itu kan hanya Allah yang boleh. Maka kita kemudian seolah-olah kemudian menyetarakan Bunda Maria Dengan Allah. itu di Allah Tritunggal gitu. Dengan Allah. Jadi saya bilang bacalah Lumen Gentium tuh, jangan mendengarkan dari framing, tapi bacalah dari Katekismus Gereja Katolik, memposisikan Maria itu seperti apa. Jangan kemudian percaya dengan omongan-omongan orang. Kalau mau kritik Katolik itu dari Katekismusnya, itu bisa diunduh. Mau kritik Katolik itu lihat Lumen Gentiumnya yang berbicara tentang Bunda Maria di sana. Jelas semua di sana itu. Dokumen Gereja Katolik jelas. Belajar dari sumber-sumber primer. Baca dari sana, baru kau datang, kau kritik berdasarkan apa yang diajarkan secara resmi oleh Gereja Katolik. Bukan dari framing-framing yang lain. Kalau kau datang, bawa framing itu dan untuk kemudian meributkan itu. Begitu. Itu saja ya pesan untuk Protestan ya, yang mau datang untuk berdialog itu. Iya Romo, mereka pikir bahwa pada saat kita berdoa kepada orang kudus ataupun Maria,
Seolah-olah dia. ciptaan setara. Kalimat Bukan berdoa kepada, berdoa dengan. berdoa Iya, berdoa kepada dengan. Allah, intersesinya orang kudus atau bersama atau intersesi. Iya, orang kudus. Jadi mereka berpikir pada saat kita melakukan itu tiba-tiba ciptaan itu setara dengan Sang Pencipta. Di mindsetnya mereka begitu, Romo. Jadi mereka mau mengajak kita untuk sesuai dengan bagaimana pola pemikiran. Tetapi kalau kita lihat pola pemikiran mereka Protestan itu pola pemikiran degradasi, Romo. Jadi memaksa seseorang untuk ikut dengan persepsi mereka, tetapi orang Katolik sejak dari dulu tidak pernah menyatakan bahwa ciptaan itu setara dengan Sang Pencipta sehingga mempunyai sifat omnipresent, termasuk Maria. Gitu, Romo. Makasih, Romo. Romo, izin Romo. Silakan. Romo, ini satu lagi Romo. Ini ada permintaan ini. Kalau diperkenankan tentang Tritunggal tadi Romo, masih satu lagi pertanyaan saya. Mas saya begini, Tommy, engkau baca deh, engkau masuk Epifani di Tritunggal itu khusus tentang semua ya, dari Perjanjian Baru sampai Perjanjian Lama. Baik Romo. Kalau tidak nanti kita kembali ke Tritunggal, oke. Kau buat agenda di semua ayat bongkar sana. Baik, kalau memang begitu petunjuk, siap, saya akan tonton videonya Romo. Ya silakan. Daripada nanti kita sudah ketemu lain, kita kembali ke Tritunggal. Itu di sana tuh ada dari prafigurasi di Perjanjian Lama sampai di Perjanjian Baru, lengkap. Baik. Ini kepada Daniel tadi, aku sering lihat Daniel itu di roomnya sang penggugat itu ya. Aku berapa kali minta sama mereka, sang penggugat dan Daniel ini dan kawan-kawannya, kalau mau debat kita di room netral, jangan di room masing-masing. Kalian cuma nanya omnipresent. Ini bukan masalah omnipresent tentang Bunda Maria. Coba kita harus di room netral lah, yang bukan roommu dan bukan roomku gitu kan. Kita debat di situ, jadi bisa teratur nanti. Kalau kalian punya otak gitu. Saya sebagai katekumen yang baru belajar, tapi saya memahami bagaimana mungkin kamu bisa menghormati orang tuamu sementara kamu tidak menghormati ibu Tuhanmu. Kan itu logikanya begitu. Kamu bagaimana mungkin menghormati kedua orang tuamu sementara ibu Tuhanmu kamu hina, kamu caci, kamu maki. Itu kebodohan kalian itu. Saya sebagai Kristen Protestan dulu merasa itu. Masa iya saya mengatakan nggak boleh menghormati Bunda Maria, nggak boleh berdoa bersama Bunda Maria. Sementara kita kepada orang tua kita sangat menghargai. Ini ibu Tuhan kita loh, yang menciptakan kita. Justru ibumu pun diciptakan. Kalau begitu, kalau Bunda Maria sama dengan ibumu, kenapa bukan ibumu saja yang dijadikan tabut perjanjian baru? Begitu saja. Pernah minta doa kepada pendeta? Terus. Pernah, Romo. Jangan lupa persepuluhan ditaruh juga. Iya, apakah pernah minta doa kepada pendeta? Kepada manusia yang bukan siapa-siapa, yang bukan yang mengandung dan melahirkan Yesus saja kita minta doanya. Tadi Markus juga menumpangkan tangan. Ini saya lihat ada fiti itu. Menumpangkan tangan di atas umatnya dan mendoakannya. Masa Pas ini... ada yang ulang tahun itu, Romo. Iya, pas ada ulang tahun itu. Kau kepada pendeta sejak kau minta doa ke Bunda Maria yang mengandung melahirkan Yesus, yang lebih kenal dekat dengan Yesus, yang tali pusarnya itu nyambung dengan mamanya, dia lebih tahu siapa anaknya. Masa kau alergi? Bahkan Romo Marcel, Sungguh anak Yeskiel 44 itu loh. Izin Itu saja Romo, masih izin lebih turun ya. mulia dok. Izin turun ya. Romo Marcel, Terima kasih ya. ya Romo Marcel, pintu saja kalau sudah dilewati Tuhan tidak boleh dilewati oleh manusia yang lain. Tetapi ini mereka, rahim Bunda Maria katanya masih melahirkan lagi anak-anak yang lain. Memang.
Mau izin aku turun ya. Makasih karena Roma selalu memberikan pengajaran, jadi aku udah catat setengah buku dari 50 halaman. Semua ayat-ayatnya. Nanti kamu Deo, Jadi jadikan makanya buku itu tadi ya. Nanti kamu jadikan buku ya. Deo. Deo, kau iya jadikan Roma, buku makanya saya surat naik Yakob. tadi. Ya, saya naik tadi itu karena Daniel, karena teman debatku itu juga Roma. Jadi nggak ada otak itu dia kalau kita mau berdebat sama dia Roma. Teman-teman aku pamit ya, terima kasih. Selamat malam. Et Maiorem Dei Gloriam Dominus Iesus Christus nobiscum omnibus. Salve, selamat malam. Amin. Deo. Selamat malam, kemuliaan hanya untuk Dia. Oke, lucunya naik tadi langsung kejang-kejang ya, Marcel. Saya bilang kita kan kalau dia mau mengerti, kita arahkan. Oh ini monolog, kok monolog, dialog loh. Saya tadi tanya jawab itu dialog bukan monolog. Maksudnya kan biar dia menjelaskan yang dia tahu tentang orang kudus dalam Alkitab kan. Apa tugasnya orang kudus kalau memang dia sungguh sola scriptura, menguasai Alkitab. Dia bilang dia dia datang hanya memahami. untuk tanya, bukan untuk tidak ada guna. Saya bisa pitanya sembarang orang juga bisa. Nanti jangan lagi minta doa untuk dari pendeta ya. Dan dia tidak boleh doa untuk orang lain lagi. Dia tidak boleh mendoakan orang lain untuk kesembuhannya. Tidak boleh. Untuk... Jangan juga baptis orang ya. Dia pergi makan kitab suci itu, dia gigit semua kertas-kertas kitab suci di luar. Oke, lanjut ya. Jadi kita nih panas-panas sudah malam. Subuh ini. Wah Romo, kalau tidak bisa mendoakan orang lain, bagaimana perpuluhannya Kalau bisa sudah- masuk Romo? Kalau sudah senggol tentang ibu tuh, tentang Mauna Maria itu ya. Ya panas juga gitu. Siapapun di Indonesia kalau ada satu ibu kita. Kalau sudah senggol ibu itu Dia Nah, tidak ya. butuh penjelasan Romo, hanya mau protes, mau jawab apapun percuma. Benar ya. Lebih baik yang Tauriel ini yang naik ya. Atau William masih di sini kah William? Silakan kalau William masih di sini. tahu Kita naik. dengan Atau kita berhenti. Kita tutup ya Marcel, engkau besok harus tutup bisa. aja sudah jam 1 nih. Marcel, engkau doa Sudah dulu. jam 1, Iya, saya Romo saya sudah kaget. makan belum? 3 yang pimpin doa ya. Baru saya Tega engkau pimpin doa Pater Marcel berkata. dengan Aduh, saya Roh Kudus 3. pimpin doa kah? Saya Iya. membutuhkan zaman dari Doa, Pater Marcel berkata, Pater Marcel besok pimpin misa. Jadi nanti Bapak apa tadi? Nanti saya bertahan. Bapak bangsa nanti Pater Marcel berkati kita dulu baru kita acara bebas. Oke, Tega engkau doa Pater Marcel berkati acara bebas lagi. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami dalam pengajaran yang telah kami lalui. Roh Kudus, Roh kebijaksanaan, terima kasih. Bimbinglah kami selalu. Semoga apa yang kami terima malam ini bisa menjadi bekal bagi kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami menjadi saksi Kristus. Biarlah kami membawakan damai Kristus kepada banyak orang. Biarlah kami menjadi bukti nyata kasih Tuhan akan dunia ini. Dan kemanapun kami pergi, kami selalu membawakan kedamaian bagi setiap orang. Dan semoga kami bisa menjadi garam dan juga terang bagi sesama kami. Bapa, makasih, terima kasih. Dan Roh Kudus dan Tuhan Yesus, terima kasih atas bimbingan. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi ini seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tega berkatnya Romo, engkau jangan ambil langsung berkat Tuhan bersamamu dan bersama. sama Romo, kita sekalian istirahat kita dan juga kegiatan kita selanjutnya.
dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kalian lanjutkan acara bebasnya ya. Saya pamit undur diri dulu. Saya Romo ya, Maaf, Romo merinding Marcel. malam ini merinding Marcel. sekali. Terima kasih Marcel. Nanti ketemu ya. Yuk. Ketemu Senin ya. Oke. Oke. Yo, saya turun Marcel. Oh, Marcel turun sendiri.